Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jamain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah model dan desain pembelajaran jasmani dan olahraga, yaitu Bapak Dr. Damrah MPD dan Ibu Dr. Hasria Effendi M.Fram IFO. Baiklah, di sini saya Arifullah Suregar, NIM 20199013 akan mempresentasikan tugas yang berjudul mendesain model pembelajaran Hanafin NPEC ke dalam PJOK. Masuk pada latar belakang, sejalan dengan adanya tuntutan era global yang bertumpu pada kemampuan profesional, aktivitas pembelajaran di berbagai lembaga-lembaga pendidikan menengah tidak hanya terfokus pada upaya mendapatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran diharapkan dapat memunculkan dan menciptakan kemampuan profesional di bidang tertentu. Para ahli pembelajaran umumnya sependapat bahwa kemampuan dasar profesi seorang dapat dibentuk dan dikembangkan melalui kegiatan belajar, bidang studi, dan disiplin ilmu yang diajarkan. Desain pembelajaran adalah suatu praktik penyusunan media, teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu seorang agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik, model-model pembelajaran adalah model PPSI, model Banati, model CAM, model Gerlach dan Eli, model Dick and Carey, model Azure, model ADDIE, model Hanafin NPEC, dan model Waterfall. Dalam model PPSI ini, pengajaran akan dipandang sebagai suatu sistem, subsistem dari pengajaran. Di antaranya tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat-alat dan sumber pembelajaran dan evaluasi. Sehingga guru sekolah dasar dan sekolah menengah, dosen perguruan tinggi, pelatih di bidang industri, dan ahli media yang akan bekerja sebagai perancang pembelajaran pada model Banati bertitik tolak dan dari pendekatan sistem approach yang mencakup keenam komponen langkah yang saling berinterelasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pada model Gerlach dan Eli menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran, karena model ini memperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Pembelajaran adalah suatu proses kegiatan dalam jenjang pendidikan pelaksanaan yang melibatkan komponen-komponen penting seperti guru, peserta didik, interaksi, bahan, metode, dan juga penilaian. Pembelajaran akan sangat terpaku pada operasionalisasi standar proses pembelajaran, tingkatan ketercapaian standar kompetensi, lulusan dan kompetensi inti, terutama pada implementasi kurikulum 2013. Akan sangat bergantung pada pelaksanaan standar proses. Desain pembelajaran adalah suatu praktik penyusunan media, teknologi, komunikasi, dan isi untuk mendapatkan agar menjadi transfer pengetahuan secara efektivitas antara guru dan peserta didik. Masuk ke pembahasan. Pengertian pembelajaran model Hanafin NPEC. Model adalah suatu yang menggambarkan adanya pola berpikir. Dalam mendesain pembelajaran dikenal di beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model prosedural, dan model melingkar. Model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk.
biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Contoh modelnya adalah model Hanafin NPEC. Para pengguna produk program pembelajaran yang dihasilkan melalui penerapan desain sistem pembelajaran pada model ini biasanya tidak memiliki kontak langsung dengan pengembang programnya. Kontak langsung antara pengguna program hanya terjadi pada saat proses evaluasi terhadap prototipe program. Model-model yang tergolong sebagai model yang berorientasi pada produk biasanya ditandai dengan 4 asumsi pokok, yaitu yang pertama, produk atau program pembelajaran memang sangat diperlukan. Kedua, produk atau program pembelajaran baru memang perlu diproduksi. Yang ketiga, produk atau program pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi. Yang keempat, produk atau program pembelajaran dapat digunakan hanya dengan bimbingan dari fasilitator. Model Hanafin NPEC adalah model desain pembelajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Masuk pada langkah-langkah desain pembelajaran model Hanafin NPEC. Model Hanafin NPEC ialah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model Hanafin NPEC adalah model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Fase pertama dari model Hanafin NPEC adalah analisis kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat. Pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Setelah semua keperluan diidentifikasi, Hanafin NPEC menekankan untuk menjalankan penilaian terhadap hasil itu sebelum meneruskan pembangunan ke fase desain. Fase yang kedua dari model Hanafin NPEC adalah fase desain. Di dalam fase ini, informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Hanafin NPEC dalam fase ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendokumenkan kaedah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media tersebut. Salah satu dokumen yang dihasilkan dalam fase ini ialah dokumen storyboard yang mengikut urutan aktivitas pengajaran berdasarkan keperluan pelajaran dan objektif media. Pembelajaran seperti yang diperoleh dalam fase analisis kebutuhan storyboard adalah kolom teks, audio, dan visualisasi dengan keterangan mengenai konten dan visualisasi yang digunakan untuk produksi sebuah program. Seperti halnya pada fase pertama, penilaian perlu dijalankan dalam fase ini sebelum dilanjutkan ke fase pengembangan dan implementasi. Fase yang ketiga dari model Hanafin NPEC adalah fase pengembangan dan implementasi. Hanafin NPEC mengatakan aktivitas yang dilakukan pada fase ini ialah penghasilan diagram alur serta penilaian formatif dan sumatif. Dokumen storyboard akan dijadikan landasan bagi pembuatan diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Model Hanafin NPEC menekankan proses penilaian dan pengulangan harus mengikutsertakan proses-proses pengujian dan penilaian media pembelajaran yang melibatkan ketiga fase secara berkesinambungan. Lebih lanjut, Hanafin NPEC menyebutkan 2 jenis penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif ialah penilaian yang dilakukan sepanjang proses pengembangan media, sedangkan penilaian sumatif dilakukan setelah media telah selesai dikembangkan. Selanjutnya, adapun Hanafin NPEC memiliki kelebihan dan kekurangan. Pembelajaran model Hanafin NPEC. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran model Hanafin NPEC antara lain sebagai berikut.
Yang pertama yaitu kelebihan, menekankan pada proses penilaian dan pengulangan yang melibatkan 3 fase. Kedua, dalam menentukan hal utama dari apa yang dibutuhkan dalam pendidikan. Ketiga, pada model desain pembelajaran yang penyajiannya dilakukan secara sederhana sehingga tidak memerlukan waktu lama, dimulai dari analisis kebutuhan, desain atau perancang serta pengembangan dan implementasi. Masuk kepada kekurangan. Yang pertama, media pembelajaran dengan bahan yang ada karena berorientasi pada produk. Yang kedua, dalam produk atau program pembelajarannya memerlukan uji coba dan revisi terlebih dahulu. Yang ketiga, masalah yang mungkin bisa diselesaikan pada model ini berkaitan tentang pengembangan bahan dan alat-alat. Masuk kepada kesimpulan, model Hanafin and Peck adalah model desain pembelajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian pengulangan perlu diajarkan dalam setiap fase. Model ini berorientasi produk melalui 3 fase. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya pribadi minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.